Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Alhamdulillah rabbil alamin, para pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada. Pada kesempatan di Jumat pagi hari ini, insyaallah kita akan berjumpa kembali di kajian kitab Al-Adabul Mufrad buah karya Imam Bukhari yang insyaallah akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu guru kita Ustaz Syarul Fatwa LC Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah ada di studio, sudah ada di samping saya. Terlebih dahulu kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, insyaallah nanti akan ada dua sesi, yaitu sesi penyampaian materi yang masuk di hadis ke-243. Kemudian di sesi kedua akan ada sesi tanya jawab atau interaktif. Silakan kami mengajak Anda untuk berpartisipasi, bertanya langsung kepada Ustadz di 0811-900-7912 atau bisa melalui WhatsApp pesan singkat di 0811-900-7913. Baik mirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kita langsung ke sesi pertama, yaitu sesi materi kepada Ustadz. Fadhil masyurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan kita, dalam kondisi baik maupun buruk. Kita bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situasi di hari-hari ini yang menunjukkan kasus yang terkena virus corona semakin meningkat tidak membuat kita untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ketika kondisi sangat menakutkan dan mencekam, kita kuatkan ibadah kita kepada Allah. Kita kuatkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah yang bisa mengangkat musibah yang sedang kita alami. Sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubatin." Tidaklah bala, ujian, cobaan itu turun kecuali karena sebab dosa kita, dan tidaklah ujian cobaan tersebut diangkat kecuali dengan taubat. Maka kami mengajak seluruh kaum muslimin agar kita kuatkan ibadah kita kepada Allah di saat-saat susah seperti ini, di saat-saat kita takut dengan penularan COVID-19 yang semakin merajalela. Kita taubat kepada Allah, tingkatkan ibadah kita, tingkatkan amal soleh kita, karena ini yang dapat menolak musibah yang sedang kita alami. Selain itu juga kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kita lanjutkan hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Hari ini sampai hadis nomor 243. Imam Bukhari membuat bab. Qala al-Imamul Bukhari babun al-afwu was-safhu anin nas. Imam Bukhari rahimahullah beliau mengatakan bab memberi maaf kepada manusia.
Haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab qala haddatsana Khalid bin Al-Haris qala haddatsana Syu'bah an Hisham bin Zaid an Anas anna Yahudiyatan atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bisyatin masmumah fa akala minha faji'a biha fakila ala naqtuluha qala la qala fama ziltu a'rifuha fil hawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik bahwasanya ada seorang wanita Yahudi yang datang kepada Nabi SAW membawakan daging kambing yang sudah diracun. Maka Nabi SAW makan daging kambing tersebut. Kemudian didatangkanlah wanita tersebut dan dikatakan kepada beliau, bagaimana pendapatmu kalau kita bunuh saja wanita Yahudi ini? Nabi menjawab, tidak. Maka kata Anas bin Malik, aku senantiasa mengetahui asar bekas dari daging yang diracun tersebut pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini hadis yang sahih, ya, dikeluarkan oleh Imam Tarikh Kabir Tabarani, kemudian juga lain-lain. Hadis yang disebutkan dalam Imam Bukhari dan Muslim, ya, disebutkan dalam Bukhari Muslim bahwa Rasul SAW diberikan daging yang sudah diracun oleh seorang wanita Yahudi. Jika ditanya kepada beliau apakah kita bunuh beliau, apakah kita bunuh wanita ini, kata Nabi, la, tidak boleh, jangan dibunuh. Hadis ini sangat tepat sekali bertepatan dengan bab yang dibuat oleh Imam Bukhari, memberi maaf kepada manusia. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, bolehnya menerima hadiah dari orang-orang musyrik, karena Nabi SAW menerima hadiah dari wanita Yahudi tersebut. Tapi ingat, ketika kita menerima hadiah dari non-muslim, dari orang kafir, yaitu hadiah-hadiah yang tidak berhubungan dengan hari raya mereka, tidak berhubungan dengan ibadah mereka. Nabi menerima hadiah dari orang musyrik ini, orang Yahudi, tidak ada kaitannya dengan ibadah. Hadiah yang sifatnya tidak berhubungan dengan hari raya keagamaan orang-orang kafir. Nabi menerima karena tidak ada kaitannya sama sekali dengan hari raya mereka, dengan ibadah mereka. Maka Nabi menerima pemberian daging yang daging itu ternyata sudah diracun, diberikan racun, dicampur racun oleh seorang wanita Yahudi. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, memberikan makanan yang sudah diracun sudah ada sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka apa yang kita lihat di zaman kita, bahwa sebagian orang ketika membenci orang lain, dia berikan makanan yang sudah dicampur racun, itu sudah ada sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kasus hari ini yang kita dengar, sate beracun, betul ya? Apalagi kopi beracun, itu semuanya sudah ada di zaman Nabi, ya. Bahwa cara-cara menghilangkan nyawa orang lain dengan cara memberikan makanan yang dicampur racun itu adalah cara-cara orangnya Yahudi, cara-cara orang Yahudi yang mencontohkan pertama kali. Jadi hal ini tidaklah aneh karena pada zaman Nabi SAW sudah ada. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bantahan terhadap keyakinan bahwasanya Nabi SAW tahu perkara yang gaib. Ini membantah sebagian kalangan yang mengatakan Nabi itu tahu perkara gaib. Hadis ini jelas-jelas membantah keyakinan tersebut. Karena kalau Nabi SAW tahu dagingnya itu sudah diracun, tentu Nabi tidak akan makan. Ya kan? Nabi itu nggak tahu bahwa daging yang dikasih wanita Yahudi tersebut sudah dicampur racun. Nabi kira itu ya daging seperti daging biasa, maka Nabi pun makan. Kalau Nabi tahu sebelum itu atau ketika datang daging tersebut, beliau sudah bisa menerawang, bahasa kita,
terawang, dilihat ini dalamnya ada racun, tentu Nabi tidak akan memakannya. Tapi karena Nabi tidak tahu bahwa itu diracun, maka Nabi pun memakan. Inilah akidah ahlu sunnah kaum muslimin yang dimiliki Allah SWT, bahwa Nabi kita tidak tahu perkara yang gaib, kecuali apa yang Allah tampakkan kepada Rasul SAW, bahwa perkara yang akan datang diperlihatkan kepada Rasul, baru Nabi mengetahuinya. Tapi apa yang Allah tidak tampakkan, Allah tidak berikan wahyu kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi tidak mengetahui. Ya, contoh, ketika Nabi lewat di komplek kuburan, kemudian Nabi mendengar bahwa penghuni kuburan ini sedang disiksa. Nabi tahu, kemudian Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah, dipotek jadi dua, ditancapkan ke masing-masing kuburan. Dari mana Nabi tahu bahwa penghuni kuburan ini sedang disiksa? Padahal Nabi tidak melihat secara kasat mata, karena antara orang yang hidup di dunia dengan di alam barzakh kan berbeda. Nabi mengetahuinya karena Allah mengabarkan, karena Allah menampakkan bahwa penghuni kuburan ini sedang disiksa. Barulah Nabi tahu. Jadi perkara-perkara gaib yang Allah tidak menampakkan, maka Rasulullah SAW tidak mengetahuinya. Karena itulah kaum muslimin, apa yang disenandungkan oleh saudara-saudara kita yang mengaku cinta Rasul, kemudian dia membuat senandung-senandung berlebihan yang mengatakan engkau tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihi furaju, ya, dalam bait-bait syairnya, tanhalu bihil uqadu, engkau melepas ikatan kesulitan, Allahu Akbar, wa tanfariju bihil furaj, dan engkau memudahkan kesulitan yang sedang dialami seorang hamba, tanfariju bihil furaja, dan seterusnya. Ini menunjukkan sikap berlebihan kepada Rasul. Engkau melepas ikatan kesusahan. Dari mana? Ya, Rasulullah SAW bukan seperti itu. Maka kita tidak boleh memuji Rasul dengan sikap-sikap yang berlebihan. Bahwa Nabi mengetahui perkara gaib, Nabi bisa melepas kesulitan, melepaskan ikatan, dan seterusnya. Ketahuilah kaum muslimin, ini Nabi kita yang mulia. Beliau diracun seorang wanita Yahudi dan beliau tidak tahu. Bukankah ini adalah jelas-jelas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak tahu perkara yang gaib. Andaikan Nabi tahu, maka Nabi tidak akan memakan daging yang sudah diracun tersebut. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, betapa sikap pemaaf Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana indahnya akhlak beliau ketika wanita Yahudi ini didatangkan. Karena kan ketika Nabi makan daging beracun itu terasa bahwa hal itu diracun. Barulah Nabi mengabarkan kepada sahabatnya, dan didatangkanlah wanita tadi yang ngasih hadiah daging beracun. Para sahabat bertanya, kamu ingin diapain wanita ini wahai Rasul? Apakah kita membunuhnya? Bagaimana kalau kita bunuh saja? Kata Nabi, jangan. Allahu Akbar. Hal ini menunjukkan betapa indahnya akhlak beliau. Nabi diracun, merasakan dampak racunnya. Bahkan Anas mengatakan dampak dari makan daging yang beracun itu sampai terasa ketika Nabi wafat. Ketika Nabi merasakan sakit itu masih kerasa racunnya. Ini kan menunjukkan betapa kuat racun yang diberikan oleh Rasul oleh wanita Yahudi tersebut kepada Rasulullah SAW. Ya. Nabi diberikan daging beracun, tapi Nabi memaafkan perbuatan si wanita tersebut. Bagaimana indahnya akhlak Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirinya korban, tapi beliau memaafkan. Ya, karena beliau benar-benar menggambarkan kepada kita, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim. Engkau berada dalam akhlak yang agung. Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan kerusakan di permukaan bumi. Beliau memberikan maaf kepada wanita yang sudah meracun daging untuk dirinya. Beliau memaafkan. Kalau kejadian ini
terjadi pada diri kita, apa kiranya? Ya, tentu kita akan menuntut balasan yang setimpal. Tapi Nabi SAW akhlak yang susah untuk kita tiru, akhlak yang begitu mulianya yang sangat sulit kita menyamai keindahan akhlak Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau selamat dari racun, daging yang diracun tersebut, tapi beliau tetap selamat, tidak meninggal dunia. Padahal kalau itu terjadi pada manusia biasa akan membuat langsung mati. Tapi Nabi SAW selamat tidak meninggal ketika daging yang dimakan itu telah diracun. Ini tidak ada lain kecuali penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau bertahan ya, sampai umur 63 tahun. Yang ini menunjukkan Allah menjaga jasad Rasul SAW dari orang-orang yang benci, ingin membinasakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu saja, beliau pernah diracun oleh seorang wanita Yahudi. Beliau juga pernah disihir. Pernah disihir oleh Labid bin A'sam. Tapi Allah SWT menjaga beliau. Ya, maka ini semua adalah mukjizat Nabi yang Allah berikan kepada dirinya. Ya, kita mendengar berita hari ini ada anak kecil makan sate beracun karena diberikan saat mau berbuka puasa, meninggal dunia. Ada yang dikasih kopi beracun, meninggal dunia. Tapi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah SWT. Sekali lagi, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini benar-benar menunjukkan betapa agungnya dan indahnya akhlak Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberi maaf kepada wanita Yahudi yang sudah memberikan daging beracun kepadanya. Betapa indahnya akhlak beliau, ya. Karena maaf ini, memberikan maaf pada manusia, tidak hanya sesama kaum muslimin. Kepada orang di luar Islam juga kita harus memberikan maaf. Contohlah Nabi kita, Yahudi ya. Ini kalau kita mainnya main emosi, udah eksekusi, begitu bahasa kita, sudah eksekusi. Tapi Nabi memberi maaf, padahal dia itu non muslim ya. Kalau kita mau bicara giroh, apa istilahnya, berbicara tentang emosi pribadi, apalagi sudah berhubungan dengan agama, Islam sama Yahudi, udah selesaikan saja. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak. Beliau memberikan maaf sekalipun yang memberi racun itu adalah seorang kafir yang membencinya. Tapi Nabi memberikan maaf. Allahu Akbar. Ini sangat agung sekali, indahnya akhlak beliau memberi maaf kepada manusia. Hadis ke-244. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Sallam qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Hisham an Wahb bin Kaisan qala sami'tu Abdullah bin Zubair yaqulu 'alal mimbar khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Wallahi ma amara biha an tu'khadha illa min ahlakin nas. Wallahi la akhudannaha minhum ma sahibtuhum. Dari Abdullah bin Zubair, dia berkata di atas mimbar. Berarti hadis ini tidak sampai kepada Rasul, hanya sifatnya mauquf. Apa itu? Hadis mauquf adalah hadis yang sanadnya, periwayatannya sampai kepada sahabat. Kalau periwayatannya sampai kepada Nabi disebut hadis marfu, ya. Ya, kapan-kapan kita belajar macam-macam istilah hadis ya. Beliau berkata di atas mimbar, Abdullah bin Zubair mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa, berilah maaf, wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah amar ma'ruf, kebaikan. Wa'rid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kemudian beliau berkata, demi Allah, tidaklah Allah memerintahkan hal itu untuk diambil kecuali termasuk akhlak baik kepada manusia. Demi Allah, aku akan mengambilnya selama aku menemani mereka manusia. Ya. Artinya, kata Abdullah bin Zubair, aku akan berhias dengan akhlak ini selama aku hidup di tengah-tengah manusia. Ayat ini memberikan yang pertama perintah kepada kita untuk memberi maaf.
Karena Allah berfirman, "Khudzil afwa", memberi maaf, berilah maaf. Maaf di sini adalah lawan dari kata tidak memaafkan, benci, marah, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memberikan maaf. Maksudnya menerima uzur-uzur manusia. Jangan kita memiliki sikap balas dendam, ya, atau pendendam. Pendendam itu apa? Tidak, sulit melupakan kesalahan orang. Nah, ini berat, ya. Jadi Allah katakan khudzil afwa, ambillah maaf. Maksudnya ambil maaf di situ, berilah maaf. Ya, jangan kita membalas kesalahan orang. Karena dengan membalas akan membuat diri kita menjadi orang yang pendendam. Tapi jadilah orang yang memaafkan, yang mudah, yang bisa melupakan kesalahan orang lain dan kejadian-kejadian yang lain. Kemudian Allah selanjutnya melanjutkan, berilah maaf, perintahkan kebaikan. Setelah kita memberi maaf, nasihati, ya, orang yang bersalah dengan nasihat kebaikan. Wa'mur bil urf, perintahkan kebaikan agar dia tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kamu itu kalau bicara jangan nyelekit. Tahu nyelekit? Menyakitkan hati, ya, membuat orang tersinggung dan lain-lain. Berilah nasihat. Kita maafkan, tapi jangan lupakan sisi nasihat kepada orang yang bersalah. Kemudian wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Artinya kalau orang yang melakukan hal tersebut, kesalahan tersebut, orang yang bodoh, jangan dianggap. Sudah, lewati, berpaling saja. Jangan diurusin. Ya, jadi orang-orang bodoh itu jangan diurusin, malah membuat level kita jadi turun. Jangan ditanggapi. Ini sebagai pedoman bagi kita ketika membaca di artikel misalkan media sosial. Yang nulis orang bodoh, gak usah dianggap. Ya, capek, habis waktu kita kalau kita menanggapi orang-orang bodoh berbicara. Ya, sekarang ini kan banyak ya podcast-podcast yang munculkan orang-orang yang asogir, gak punya ilmu tapi bicara tentang Islam. Ya, menurut saya haji itu boleh kalau bukan bulan Zulhijjah. Ini kan orang bodoh, gak usah ditanggap. Kalau ditanggapi semakin besar dia, semakin diundang di televisi pendapatnya. Oh, menurut saya jilbab itu gak wajib. Gak usah ditanggapi, berpalinglah kata Allah dari orang-orang yang bodoh. Ya, cukup kita bantah pemikirannya, tidak usah dibesarkan nama orang yang mencetuskan ide tersebut. Apalagi diundang ke stasiun-stasiun televisi untuk berbicara, semakin laris orang yang semacam ini. Cukup dibantah pemikirannya. Pemikirannya apa? Bolehnya haji selain bulan Zulhijjah. Dibantah ini. Kita bantah secara ilmiah. Setelah itu udah selesai. Ya, tidak usah ditanggapi, dijadikan seperti orang besar, ya. Apalagi punya mimpi dan lain-lain, ya. Berbicara tentang agama, bahwa kepemimpinan sekarang sudah dipegang oleh orang-orang Sunda. Nah, nggak usah ditanggapi seperti ini. Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik dari khutbahnya Abdullah bin Zubair dalam hadis ini? Yang pertama, anjuran untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, yaitu memberikan maaf. Ya, berlaku adil kepada manusia. Memberi maaf, memerintahkan kebaikan, berpaling dari orang-orang yang bodoh, ya, karena hal ini akan membuat hubungan kita sama manusia akan semakin baik. Nah, hadis 245. Haddatsana Muhammad bin Sallam qala akhbarana Muhammad bin Fudail bin Ghazwan an Laits an Tawus an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allimu wa yassiru wa la tu'assiru wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Hadis dikeluarkan Imam Tayalisi, Ibnu Syaibah dan lain-lain. Dari sahabat Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, alimu, ajarkanlah manusia, wa yassiru, dan berilah kemudahan, wa la tu'assiru, jangan engkau memberikan kesulitan kepada manusia. Apabila salah seorang di antara kalian marah, falyaskut, hendaklah dia diam. Hadis ini derajatnya sahihun li ghairi. Sahih karena dari jalur yang lain ada penguat. Pada asalnya kalau sahihun li ghairi berarti dia asalnya itu dhaif, lemah. Kemudian bisa naik menjadi hasan li ghairi. Kalau sudah hasan li ghairi bisa jadi sahih li ghairi.
Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran pada kita agar kita memiliki sifat yang mulia, ya. Sifat yang sangat agung yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, alimu, ajarkanlah manusia. Mengajarkan ilmu kepada manusia termasuk perkara yang diperintahkan. Karena Rasulullah mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala semisal orang yang melakukannya. Mengajarkan ilmu kepada manusia termasuk amalan yang paling utama. Karena Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Mengajarkan kepada manusia termasuk amalan yang besar, karena ini merupakan warisan para nabi. Yang Rasulullah SAW mengatakan, innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak meninggalkan dirham, tapi yang ditinggalkan oleh para nabi adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu ini, dia sungguh telah mengambil bagian yang besar. Jadi mengajarkan ilmu pada manusia bagian amalan yang besar, ya. Rasulullah SAW juga mengatakan manfaat mengajarkan ilmu, idza matal insan in qata'a bihi amaluh illa min salas. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali 3. Di antaranya ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, alimu, ajarkan manusia, wa yassiru, berilah kemudahan, jangan mempersulit, ya. Karena agama Islam adalah agama yang mudah. Allah SWT berfirman, ma ja'alallah fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan di dalam agama ini dari kesulitan. Ya, dalam ayat yang lain Allah berfirman, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian yusra, kemudahan, dan Allah tidak menginginkan kesulitan pada kalian. Rasulullah SAW juga mengatakan, inna dina yusrun, sungguhnya agama ini mudah. Maka dalam mengajarkan manusia, berikanlah pengajaran yang mudah, jangan mempersulit. Tapi ingat, kemudahan dalam Islam adalah kemudahan yang tidak kebablasan. Kalau kita bicara kemudahan Islam, jangan kemudahan ini kebablasan. Boleh haji selain Zulhijjah, nggak ada masalah. Karena kalau hajinya semua bulan Zulhijjah, numpuk di Mekah, ramai. Kita boleh selain bulan Zulhijjah. Ini namanya kemudahan tapi kebablasan. Boleh kurban, ya, dengan ayam. Kurban perasaan juga boleh. Nah, boleh seperti ini, namanya kebebasan, ya, kebablasan dalam memaknai makna kemudahan dalam Islam. Karena namanya kurban, ibadah yang sudah ditentukan jenis hewannya. Jangan kita mengatakan boleh yang nggak punya uang kambing kurbannya dengan ayam. Tidak ada. Jadi kalau kita bicara kemudahan Islam, maka harus mengikuti aturannya. Bukan berarti bebas sebebas-bebasnya kemudian dengan mengatakan Islam kan agama mudah. Boleh nggak sholat, sholatnya sehari diskon, cuma 3 yang mudah, asar, maghrib, isya. Subuh sama zuhur berat. Tidak ada. Karena Islam agama mudah. Jadi boleh dong saya 3 kali doang sholat dalam sehari. Tidak ada. Berbicara kemudahan Islam harus mengikuti aturan. Harus mengikuti aturannya. Nah, kemudian wala tu'assiru. Berilah kemudahan dan jangan mempersulit. Jangan mempersulit, maksudnya dalam perkara-perkara yang memang Islam sudah memudahkan, silakan. Misalkan orang sakit, boleh sholatnya dengan duduk. Orang yang musafir, sholatnya 4 rakaat, diringkas jadi 2 rakaat dalam sholat-sholat yang memang 4 rakaat. Boleh. Kita ikuti aturan itu. Wala tu'assiru, jangan menyulitkan manusia. Ketika turun hujan, boleh laki-laki sholat di rumah, tidak berjamaah di masjid, karena ada keringanan. Ya, jangan mempersulit manusia, mewajibkan untuk berangkat ke masjid. Ketika anak-anak
ya masih belum balik, ya kita biasakan menutup aurat. Namun ketika satu ketika mereka tidak menutup aurat, tidak ada masalah karena mereka belum mencapai usia balik. Jangan menyulitkan, jangan memaksa anak kita masih usia 4 tahun, 5 tahun harus pakai cadar. Tidak ada, ya, karena ini termasuk bentuk menyulitkan manusia. Menyulitkan manusia karena mereka pada usianya belumlah mencapai usia yang balik. Usia mereka adalah usia pelatihan, pembiasaan, bukan kewajiban. Karena pada hukum asalnya manusia tidak terkena beban kewajiban kecuali telah mencapai usia balik. Wala tu'asiru. Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah dia duduk, hendaklah dia diam. Maksudnya kalau marah jangan diikuti marahnya. Karena kalau kita tidak diam, ngomong terus, jadinya marah terus. Ya. Maka ini petunjuk dari Rasul, apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah dia diam. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yang pertama, anjuran pada kita untuk mengajarkan kebaikan, agar kita memiliki perhatian kepada kaum muslimin dengan pengajaran, dengan dakwah. Namun perlu diingat kaum muslimin, ketika kita mengajarkan manusia, ajarkanlah mereka ajaran yang benar, agama yang benar, bagaimana cara beragama yang benar. Ya, jangan mengajarkan hanya sekedar mengajar, semangat mengajar, tapi yang kita ajarkan adalah kesesatan. Tidak boleh. Dan orang yang mengajar juga harus memiliki ilmu. Bukan hanya modal semangat mengajar, tapi tidak punya bekal ilmu. Ya, harus berdasarkan ilmu yang sahih. Karena Rasulullah mengatakan, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku, walaupun 1 ayat. Tapi ingat, dariku, dari Nabi. Ya, kita nggak boleh menyampaikan suatu pengajaran yang bukan dari Nabi. Dalam hadis ini mengatakan apa? Sampaikanlah anni, dariku. Walaupun itu 1 ayat, tapi anni, dariku. Ya, kita ngajarkan 1 ayat, tapi betul-betul maknanya, penafsirannya itu dari Rasul SAW, bukan penafsiran otak kita sendiri, tidak. Ya, jadi dalam menyampaikan ilmu, orang yang menyampaikan ilmu juga harus memiliki ilmu. Kita mengetahui kapasitas kemampuan kita. Saya itu kemampuan ilmu saya sampai mana. Kalau sudah di luar batas kemampuan kapasitas ilmu kita, jangan kita menyampaikan suatu hal yang kita tidak punya ilmunya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran memberikan kemudahan kepada manusia dalam urusan-urusan yang memang itu diberikan kemudahan. Ya, bukan berarti kita melanggar aturan Islam. Kalau ada yang mau masuk Islam tapi nggak mau sholat, ya kita bilang orang yang sudah masuk Islam ya harus sholat. Tidak ada diskon khusus bagi orang yang mau masuk Islam, sel besar-besaran, boleh nggak sholat, tidak ada. Jadi kita ketika bicara kemudahan harus sesuai aturan. Orang yang berangkat haji misalkan, mereka wajib menyembelih hadyu, ya, melempar jumroh, maka kewajiban-kewajiban ini dilaksanakan. Jangan kita meremehkan. Lempar jumroh kan boleh ditukar dengan menyembelih kambing. Berapa? 3 hari lempar jumrohnya, berarti 3 kambing. Saya orang kaya, beli kambing aja, nggak mau lempar jumroh. Ini namanya kemudahan yang kebablasan, tidak mengikuti aturan Islam. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, tidak boleh membuat kesulitan kepada manusia. Kalau memang agama memberi kemudahan, berilah kemudahan. Ya, jangan kita mempersulit manusia dalam hal-hal yang agama sudah memberikan keringanannya. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak memiliki perasaan pada orang lain, padahal agama sudah memberikan kemudahan. Kita ikuti kemudahan dari agama ini. Jangan mempersulit manusia dalam hal-hal yang memang ada keringanan di dalamnya. Ya, bagaimana wanita muslimah ketika berpakaian menutup semua auratnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini kemudahan yang sudah diberikan dalam Islam. Tidak boleh kita memaksakan satu pendapat, ya, kemudian mempersulit orang. Ini tidak. Yang terakhir, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, obat dari marah adalah diam. Jika kita marah, maka hendaklah diam. Jangan diikuti. Jangan, kalau bahasa sini, terus ngomong. Apa? Nyerocos kalau bahasa kasar ya. Tapi itu bahasa kasar ya. Jangan terus kita ngomong. Nanti itu marahnya semakin marah.
Kalau lagi marah lebih baik diam. Karena dengan diam itu akan membuat pergerakan anggota badan kita jadi tenang. Sehingga tidak akan memunculkan emosi berikutnya. Ini merupakan obat nabawi. Obat nabawi dari Nabi SAW, kalau kita marah hendaklah diam. Karena Nabi yang mengatakan apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaklah dia diam. Dengan diam akan membuat emosi menurun. Ini resep juga bagi suami istri ya. Kalau suami lagi emosi, istri itu diam. Istri diam, jangan ikut marah. Begitupun kalau istri yang marah, suaminya juga diam. Karena ini akan meredam perselisihan, pertengkaran di antara keduanya. 6. Kaum muslimin mungkin Allah SWT, inilah beberapa hadis yang kita kaji di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kami berikan kesempatan selanjutnya bagi pemirsa yang ingin bertanya. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas penyampaian materi yang sudah disampaikan. Baik pemirsa Sun TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, akan masuk di sesi kedua kita, yaitu di sesi interaktif. Insya Allah kami mengundang Anda untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Silakan menghubungi 0811-900-7912 atau bisa melalui pesan singkat di 0811-900-7913. Tetapi sebelum kita masuk di sesi kedua, kita simak jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa Sun TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masuk di sesi kedua, yaitu sesi interaktif, yaitu sesi tanya jawab dengan Ustadz. Silakan menghubungi 0811-900-7912 untuk telepon, kemudian di WhatsApp di 081900-7913. Sepertinya sudah ada telepon masuk, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dan di mana Pak? Masya Allah, dari Pak Rahmat di Sumatera. Silakan Pak, langsung ke pertanyaan. Baik. Tema. Ya. Iya. Iya. Ya. Iya. Iya, iya, silakan. Itu saja, Pak. Itu saja. Ya, baik, terima kasih dari saudara kita di Surabaya. Silakan Ustaz. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, si A menggadaikan sawah 1 hektar, kemudian seharga 10 juta. Bolehkah si B menggarap ya Pak ya? Bolehkah si B menggarap tanah sawah tersebut? Baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, salah satu praktek penggadaian yang beredar di masyarakat, yaitu ketika si A misalkan memiliki sebidang tanah sawah, digadaikan kepada si B dengan harga 10 juta. Kemudian si B mempersyaratkan untuk menggarap sawah tersebut yang sudah digadaikan, bahkan mengambil keuntungan ketika mendapatkan panen dari sawah tersebut. Ini termasuk praktek yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Kenapa? Karena di dalamnya ada akad hutang pihutang, kemudian mengambil manfaat. Ya, si A itu kan menggadaikan sawah, maksudnya dia kan minjem uang. Ini sawah saya, kamu B serahkan uang 10 juta pada saya. Ini akadnya apa? Hutang pihutang. Yang nanti hutang pihutang itu kan akan dikembalikan. Nah, ketika ada hutang pihutang, seharusnya karena hutang pihutang itu akadnya akad sosial, saling membantu, maka tidak boleh memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Kita memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan orang yang sedang butuh uang ini. Tidak boleh kita memanfaatkan. Ya, jadi tidak boleh menarik keuntungan di sini.
Dengan kita memberikan pinjaman 10 juta kepada si A, kemudian kita menggarap sawahnya, bahkan mengambil untung dari hasil panennya, ini berarti manfaat. Hutang pihutang menarik manfaat, maka jatuhnya adalah riba. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam, hutang pihutang yang menarik manfaat, maka dia disebut adalah riba. Nah, Masya Allah, jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sudah ada penelpon lagi? Silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Silakan Pak Saleh Haji, langsung ke pertanyaan. Baik, Ustaz. Saya ingin tanya tentang sholat Idul Adha. Ya, mengenai sholat Idul Adha gimana Pak? Itu ada takbir 7 kali dan 5 kali. Ya. Nah, apakah setiap takbirnya itu mengangkat tangan? Iya. Yang kedua, apakah antara takbir satu dengan yang lainnya ada zikirnya? Iya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah baik. Tentang sholat Idul Adha. Dalam sholat Idul Adha ada yang disebut takbir zawaid, takbir tambahan. Takbir tambahan adalah takbir yang diucapkan setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah dan surat. Di rakaat pertama dalam sholat hari raya 5 kali takbir. Ya, 7 kali takbir rakaat pertama, kemudian rakaat kedua 5 kali takbir. Nah, dalam takbir tambahan ini 7 kali takbir rakaat pertama, 5 kali takbir rakaat kedua, apakah kita mengangkat tangan ataukah tidak? Permasalahan ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu mengangkat tangan, sebagian lagi mengatakan angkat tangan. Dan ada athar dari Ibnu Umar bahwa beliau mengangkat tangan ketika takbir tambahan. Maka boleh bagi seorang makmum ketika sholat di belakang imam saat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, kita mengangkat tangan 7 kali rakaat pertama atau 5 kali, itu boleh. Kalau tidak mengangkat tangan juga tidak masalah. Kemudian di antara sela-sela takbir tersebut 1-7, 1-5, adakah doa bacaan khusus? Kalau kita lihat dari Nabi SAW, tidak ada doa khusus dari Nabi Muhammad SAW. Yang ada adalah asar dari sahabat Ibnu Mas'ud, yang beliau memuji Allah, ya, kemudian bertasbih, bertahmid, bertakbir di sela-sela takbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini asar dari sahabat, bukan dari Nabi SAW. Maka boleh kita di sela-sela takbir memuji Allah, ya, kemudian bertasbih atau bertakbir dengan yang diajarkan seperti ucapan sahabat Ibnu Mas'ud, Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini praktek dari sahabat. Kalau praktek dari Nabi, tidak ada doa khusus di sela-sela takbir tambahan antara 1-7 dan 1-5. Nah, Allah alam. Baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari hamba Allah di Cikarang. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menyikapi orang yang selalu kurang suka dengan kita yang berusaha menjalankan sunnah Rasulullah sesuai pemahaman salafus saleh? Bolehkah kita mengacuhkannya karena sudah sering kali diulang perbuatan? Jazakallahu khair. Pembahasan yang sudah kami bahas bahwa hendaklah kita memberikan maaf kepada manusia. Ada orang yang selalu tidak suka sama kita karena kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Boleh tidak kita mengacuhkannya? Jawabannya, kalau ya kita melihat yang afdol, mana yang afdol, mengacuhkan atau memaafkan, maka jelas memaafkan itu lebih baik, ya kan? Kalau kita diberikan pilihan, apakah Anda mengacuhkan, istilahnya dicuekin aja orang semacam ini, nggak usah ditegur, nggak usah dikasih salam, ataukah memaafkan? Ya jelas pilihannya bahwa memaafkan lebih baik. Karena Allah berfirman, khudil afwa, berilah maaf. Nabi diberi daging beracun, beliau memaafkan. Apakah kita bunuh dia? Jangan. Ya, jangan dibunuh. Ya, walaupun sudah menyakiti Nabi, bahkan mengancam nyawa Nabi, karena Nabi itu dikasih daging beracun. Jadi kalau kita diberi pilihan memberi maaf atau mengacuhkan, jelas memaafkan itu lebih baik. Kemudian yang kedua, kalau kita mengacuhkan dia,
tidak memberi salam dan lain-lain. Kita lihat terlebih dahulu, orang yang membenci kita ini selalu memandang sinis karena kita mengamalkan sunnah, ini orang bodoh atau apa? Orang berilmu atau tidak? Kalau dia orang bodoh, dibiarkan saja. Artinya jangan dianggap. Tetap kita kasih salam, tetap kita berbuat baik. Jangan kita tanggapi kebodohannya, karena dia orang bodoh. Barangkali dia belum tahu bahwa ini sunnah. Maka kita tetap bergaul dengan baik, ucapkan salam, ya. Kalau dia sakit kita jenguk. Barangkali ini menjadi pembuka pintu hidayah dia untuk mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah a'lam. Jazakallahu fiik Ustaz atas penjelasannya dan nasihatnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz dari pemirsa di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hamba Allah dari Ungaran, mohon penjelasan bagaimana menghadapi orang yang bersumpah untuk memutus silaturahmi, tidak mau berdamai. Jazakallahu khair. Baik, bagaimana kita menanggapi orang yang bersumpah untuk tidak menyambung tali silaturahim? Dia sumpahnya, demi Allah saya akan putus tali silaturahim dan saya tidak akan berdamai, ya. Maka sumpah semacam ini adalah sumpah yang salah. Walaupun dia menyebut nama Allah itu benar, tapi isi sumpahnya adalah isi sumpah yang keliru. Karena kita tidak boleh memutus tali silaturahim. Kalau memang betul itu bahasanya tali silaturahim, ya, yaitu hubungan kerabat yang masih punya hubungan darah. Kemudian dia bersumpah ingin memutus hubungan, tidak mau damai. Ini isi sumpahnya salah. Maka harus dinasehati. Kita menghadapinya dengan tenang. Mas, kalau sumpah, isi sumpah itu tidak boleh melanggar aturan agama. Kita sumpahnya tidak ingin menyambung tali silaturahim, itu bahaya. Karena Nabi mengatakan apa? La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga qati', orang yang memutus tali silaturahim. Tentunya kita harus ralat sumpah ini, tidak boleh niat memutus tali silaturahim karena ancamannya tidak masuk surga. Tidak akan masuk surga qati', orang yang memutus tali silaturahim. Jadi nasihati saja dengan baik agar isi sumpahnya itu diralat, dirubah, diperbaiki, kemudian kembali menyambung tali silaturahim. Nah. Baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz, udah masuk dari hamba Allah di Cikarang. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah orang selain Nabi yang Allah berikan kemampuan ditampakkan hal yang gaib? Apa orang selain Nabi Muhammad SAW maksudnya Ustaz? Baik, sudah menjadi perkara yang mapan dalam akidah Islam bahwa kul la ya'lamul ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Qul la ya'lamul ghaiba. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Tidak ada, katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Fala yudhiruhu, Allah juga mengatakan Allah tidak akan menampakkan illa manirtada, kecuali orang-orang yang Allah ridhoi dari para rasulnya, ya, dari para nabinya. Allah bisa menampakkan perkara gaib tersebut. Kemudian bagaimana dengan orang biasa, bukan nabi, bukan rasul? Bisa, tapi orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan tarekat-tarekat, ajaran-ajaran yang menyelisihi ajaran Allah, maka itu adalah gambaran penampakan dari setan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa memberikan istilahnya karomah kepada orang selain Nabi. Umar bin Khattab ditampakkan pasukannya yang sedang berperang dan mengalami kekalahan. Padahal Umar saat itu sedang khutbah Jumat. Jadi lagi khutbah Jumat, ditampakkan oleh Allah kepada Umar pasukannya itu sedang kalah. Maka Umar langsung bilang, Al-Jabal, Al-Jabal, berlindunglah kalian ke gunung. Ini kan perkara gaib. Umarnya di Madinah, pasukannya di mana gitu ya. Tapi ditampakkan, bisa. Tapi orang-orang yang apa? Yang soleh, yang bertakwa, bukan orang-orang yang bermaksiat, ya, yang hidupnya di kotoran, menulis-nulis asma wa sifat nama-nama Allah
di tempat yang kotor, ditempel di kamar mandi, kemudian tiba-tiba mengaku saya dapat perkara goib, wangsit begini. Nah, itu tidak benar. Jadi bisa Allah tampakkan perkara goib itu kepada orang yang Allah ridhoi dari kalangan Rasul, ya, dari kalangan orang-orang soleh, bukan dari orang-orang yang bermaksiat. Kalau orang maksiat ngaku tahu perkara goib, jelas itu permainan kolaborasi dengan setan dan jin. Nah, Allah. Insyaallah, barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Kita lanjut satu pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf di luar tema, bagaimana hukumnya jika daging peserta kurban sapi kolektif yang dibagikan itu bukan berasal dari sapi yang dibelinya? Karena pembagian daging itu sudah dicampurkan, sudah digabung oleh panitia. Syukron dari Pekanbaru Ustaz. Tidak ada masalah, pembagian daging hewan kurban itu sifatnya luas. Kita ikut patungan sapi kolektif 7 orang. Kemudian dari 7 orang ini dapat bagian daging kurban bukan dari sapi kolektif yang kita patungan. Tidak ada masalah. Ya. Orang yang berkurban boleh memakan daging hewan kurbannya. Ya, dalam contoh ini sapi kolektif. Boleh kita makan dari sapi kolektif itu. Boleh juga dari daging hewan yang lain. Ya, luas dalam masalah ini. Dia boleh ambil bagian sapi kolektif ya. Kalau dia tidak ambil, tidak ada masalah. Kemudian dikasih dari daging yang lain, tidak ada masalah. Boleh. Jadi bukan satu keharusan orang yang berkurban harus makan daging hewan kurbannya. Ini pemahaman keliru. Dan juga bukan satu larangan orang yang berkurban tidak boleh makan daging hewan kurbannya. Nah, ini perlu diluruskan. Kalau dia dapat daging hewan kurban dari hewan yang bukan kolektif sapi patungannya, jangan beranggapan hewan kurban kita tidak boleh dimakan oleh orang yang berkurban. Ini anggapan salah. Sebaliknya yang salah juga, tidak boleh kita beranggapan harus makan daging hewan kurban yang kita kurbankan. Ini juga anggapan salah. Di dalam masalah ini bebas. Kita mau makan daging kurban hewan kita sendiri, silakan. Nggak makan juga nggak ada masalah. Ya, wallahu a'lam. Nah. Masya Allah, jazakallah Ustaz atas penjelasan dan pencerahannya. Pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada dan kaum muslimin, alhamdulillah sudah hampir 1 jam kita bersuah, hampir 1 jam kita sama-sama menyimak materi yang disampaikan oleh Ustadz, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustadz. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami dari kru memohon maaf, mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk tetapi belum sempat dijawab karena keterbatasan waktu. Silakan ditanyakan kembali di kajian-kajian Ahsan TV berikutnya. Di besok insyaallah ada pagi pada subuh insyaallah. Pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, dari kru juga memohon maaf jika dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.